Kembali lagi kita akan masih membahas tema 1, tema 3 tentang indahnya kebersamaan. Ya, bukunya anak-anak disiapkan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 2, bahasa Indonesia. Ya. Nah, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Nah, salah satu keberagaman Indonesia itu apa, anak-anak? Makanan tradisional. Setiap daerah itu punya makanan tradisional yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya Siti. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional dari Betawi. Nah, kalian tahu apakah makanan favorit daerahmu? Terus, apakah kamu juga menyukai makanan khas dari daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan keberagaman makanan khas negeri kita? Coba, kami tanya, apa makanan khas kalian? Maksud kami, apa makanan khas dari daerah kalian? Nah, kalau dari sekitar kita ya, Nana, kalau dari Surabaya itu ada rujak cingur ya. Nah, apakah kalian suka makan rujak cingur? Tentunya ada yang bilang tidak, ada yang bilang suka. Nah, itu kita harus menghargai ya, jangan, oh kamu ini tidak suka makanan tradisional dari daerahmu. Tidak boleh seperti itu. Kita boleh menyukai makanan khas dari daerah manapun. Tidak harus menyukai makanan khas dari daerah kita. Nah, ini contoh-contoh ya, beberapa ini makanan khas dari beberapa daerah. Yang dari sebelah kiri, ada sego jamblang. Lalu bisa, itu tulisannya sega jamblang, tapi bacanya sego jamblang gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya nasi jamblang. Makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Namanya dinamakan Jamblang. Itu Jamblang itu dari sebuah daerah di Cirebon. Yang kedua nasi pecel. Nah, ini nasi pecel ini ada di sekitar kita banyak ya, Nana. Biasanya dimakan saat sarapan. Nah, ini masyarakat Madiun, Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur itu banyak orang-orang sarapan nasi pecel. Yang ketiga ada lontong sayur. Nah, ini di kita juga banyak ya. Tapi makanan ini sangat mudah kita temui kalau di Jakarta dan Jawa Barat. Ini juga sebagai menu favorit dari orang-orang Jakarta dan Jawa Barat. Yang keempat ada nasi krawu. Nah, itu nasi krawu itu kalau kalian ke Gresik itu pasti juga banyak yang jualan nasi krawu di sana. Nasi krawu ini makanan khas kota Gresik yang terbuat dari nasi, terus ada daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Yang terakhir ada contohnya ini nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Masih banyak lagi ya anak-anak. Mungkin yang ada di sekitar kalian itu biasanya jualan sate itu ya. Sate itu dari Madura. Terus ada yang berkeliling pempek. Pempek itu dari Palembang, Sumatera Barat. Dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita masih tetap seperti yang kemarin. Kita akan membahas tentang ide pokok atau gagasan utama dan gagasan penjelas. Ini Bu Ami beri contoh bacaan yaitu judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Ada berapa paragraf anak-anak? Ya, betul. Ada 3 paragraf. Nah, setiap ada menjorok atau alenia mendalam, itu artinya 1 paragraf. Ini ada 3 bagian yang menjorok, itu berarti ada 3 paragraf. Nah, kita satu-satu ya. Paragraf pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing.
Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dan dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, gagasan pokoknya terletak di awal ya anak-anak. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu kalimat setelahnya, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam. Itu adalah gagasan pendukung. Nah, jika gagasan pokok ini berada di awal, itu namanya apa? Paragraf deduktif ya. Ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Selanjutnya paragraf kedua. Langsung saja ya. Gagasan pokoknya itu ya di awal paragraf, yaitu pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Nah, itu adalah gagasan pokok. Kalimat selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu adalah gagasan pendukung. Ini Bu Ami berikan 3 saja ya. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Itu. Terus Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman lainnya tidak keberatan. Nah, ini juga gagasan pokoknya terletak di awal yang disebut dengan paragraf deduktif. Terakhir paragraf ketiga. Gagasan pokoknya siang hari sekolahnya semakin ramai. Gagasan pendukungnya kalimat setelahnya. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Terus, begitupun kelas Udin, Edo, dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Nah, jenis-jenis ide pokok atau gagasan utama. Ada paragraf deduktif, yaitu mempunyai karakteristik khas yang mana ide pokok akan disampaikan di awal suatu kalimat. Nah, tadi ketiga paragraf yang kita baca tadi, semuanya berada di awal kalimat. Ini tandanya bahwa paragraf yang kita baca tadi adalah paragraf deduktif. Nah, yang kedua ada paragraf induktif. Karakteristik utama yang ada pada paragraf induktif yakni inti paragraf yang letaknya ada di akhir tulisan. Yang ketiga, paragraf campuran. Sesuai dengan namanya, paragraf campuran merupakan gabungan dari ide pokok yang posisinya di awal serta di akhir. Terakhir ada paragraf deskriptif. Jenis yang satu ini memungkinkan inti paragraf untuk diletakkan di seluruh bagian. Ada di awal, di akhir, di tengah. Di semuanya ada. Itu namanya paragraf deduktif. Atau bahkan di setiap kalimat itu adalah kalimat yang penting. Ya, cukup sekian yang bisa Bu Ami sampaikan. Sebelum Bu Ami tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.